Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah minggu. Meskipun dalam suasana online, tapi Tuhan tetap melindungi dan menyertai kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh oleh karena Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah membuka jalan baru dan hidup melalui dirinya. Panggilan ibadah kita pada hari ini terambil dari 2 Samuel 22 ayat 47 dan 50. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Dialah Allah yang patut ditinggikan dan dipuji. Mari kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, jemaat semua silakan duduk kembali. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri di tempat ini, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah kita. Tuhan menguatkan kita. Kita pujikan, kagum hormat akan Engkau. Kita pujikan ini dengan penuh keyakinan. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita pujikan sekali lagi, Kau sungguh. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sungguh Tuhan, kami kagum akan segala kebaikan-Mu, keberadaanmu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan sudah melalukan kami hari demi hari bersama dengan kasih-Mu. Sengaja atau tidak Tuhan, kami telah melakukan kesalahan. Dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan telah menyakiti Engkau ya Tuhan. Saat ini kami penuh dengan kerendahan hati dan kerendahan diri kami Tuhan. Kami menghadap-Mu ya Bapa. Kami yang tidak layak ini Tuhan hanya mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Kiranya ampunilah segala dosa kesalahan kami. Tuhan tolong kami Tuhan yang lemah ini ya Bapa, untuk senantiasa bangkit kembali Tuhan, supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu senantiasa menerangi kami. Tuhanlah yang mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Berita anugerah bagi kita yang telah diampuni dosa-dosanya terambil dari Roma 8 ayat 1 sampai ke 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita bacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 12 ayat 11. Petunjuk hidup baru kita bacakan bersama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya bacakan untuk kita sekali lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita percaya bahwa seluruh ciptaan semuanya diberikan kesanggupan untuk memuji Tuhan. Kita mujikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum bagi hadapan Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya, amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan jemaat umat di segala masa, sepanjang segala abad. Kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali untuk menyambut firman-Nya. Kita akan memujikan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita memberikan penghormatan besar bagi Tuhan kita, karena Dialah yang layak ditinggikan. Dialah yang memberikan Indonesia kemuliaan bagi kita semua. Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh
kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita menerima firman Allah. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami untuk mendengarkan firman Allah. Kami mau belajar bersama-sama. Dan ketika kami belajar, kami boleh mengerti, memahaminya. Dan lebih lagi Tuhan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berikan kami Tuhan hati seorang murid, telinga seorang murid yang sungguh-sungguh mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala hal yang mengganggu kami, baik rasa ngantuk, rasa bosan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang berfirman kepada kami. Kami berdoa, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk membuka Alkitab di dalam Nehemia. Nehemia pasal yang kedua, ayat 11, 12 dan ayat 17-18 nantinya. Nehemia 2 ayat 11-12. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Ayat 17 dan 18. Berkatalah aku kepada mereka, ya orang-orang Yahudi yang masih tinggal di Yerusalem di sini, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kemerdekaan untuk mengembangkan ide-ide kreatif. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ternyata kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia bukan hanya sekedar kita lepas dari jajahan, tetapi kita juga ketika sudah merdeka, kita bebas untuk berkarya, kita bebas untuk mengembangkan ide-ide kreatif kita. Dan salah satunya yang akan kita bahas pada hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang ada di Indonesia, bagaimanakah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di tanah Indonesia ini? Apakah kita
sudah berkarya bagi Tuhan? Apakah kita sudah mengembangkan ide-ide kreatif kita bagi Tuhan? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, satu berkat rohani ya gara-gara COVID ini adalah kita harus seolah-olah dipaksa untuk kreatif. Mau tidak mau harus kreatif. Contohnya apa? Ketika ibu-ibu harus kreatif untuk mendampingi anaknya yang sekolah di rumah. Mau tidak mau harus dampingin. Sekalipun ya aku tidak update, aku tidak mengerti itu namanya aplikasi Zoom, aku tidak mengerti itu Google Meet, harus belajar. Mau tidak mau. Ya. Yang berikutnya contohnya apa? Kita harus dipaksa bagaimana kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang belanja online, jualan online dan sebagainya. Mau tidak mau harus. Bagi ibu-ibu yang jualan, yang buka warung, mau tidak mau harus mempromosikan barangnya melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Mungkin itu melalui WhatsApp, mungkin itu melalui Instagram, mungkin itu melalui Facebook, YouTube, dan sebagainya. Dipaksa, kalau tidak, yang mandek gak laku apa-apa. Semua yang dulu katanya, gak up to date, gak ngerti namanya internet, sekarang paling tidak dia ngerti YouTube. Kalau nggak ngerti YouTube berarti nggak ibadah online. Benar tidak? Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita dipaksa sekalipun mungkin rasanya kita masih terlalu ketinggalan banget deh tentang yang namanya mengembangkan ide-ide kreatif. Tapi paling tidak kita perlahan-lahan mengerti secara sederhana. Dan nanti mungkin bisa lebih baik lagi, kita kembangkan lagi ide-ide kita dalam mungkin sebagai seorang guru, mungkin sebagai seorang ibu rumah tangga, bagaimana dia mengembangkan ide-ide kreatifnya, dan sebagainya. Banyak hal yang kita pelajari nantinya. Oke, sebab itu kita melihat dari bacaan kita tadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa bagaimana Nehemia di sini dipakai oleh Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ketika kita membaca bagian ini, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Nehemia ini sebagai juru minum raja. Tapi ternyata ada saudaranya datang. Dan dia bertanya kepada mereka, kepada orang-orang Yehuda, bagaimana keadaan Yerusalem? Dan ketika dia mendengarkan kabar Yerusalem, bahwa Yerusalem sudah terbakar, tembok-temboknya sudah hancur, dia menangis di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Hatinya sungguh-sungguh hancur mendengarkan kabar Yerusalem yang terbakar dan hancur. Tidak terawat oleh karena mereka sedang di dalam pembuangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Nehemia, dia berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan tidak hanya berhenti sampai di sana Bapak Ibu. Tetapi dia juga terus, bagaimana ya supaya saya ini bisa membangun kembali tembok Yerusalem. Dan nanti kita akan melihat dia di sana datang kepada raja. Dia datang kepada raja, memohon kepada raja. Bagaimana supaya raja mengizinkan dia untuk pulang membangun tembok Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum itu kita masuk lebih dalam di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa manusia itu memiliki kreativitas yang luar biasa. Karena manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah yang adalah sang kreator sendiri. Jadi jangan bilang kalau kita misalnya, aku gak bisa ngapa-ngapain loh. Aku gak bisa ngerjain apa-apa. Aku ini orangnya gak kreatif. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam bagian Alkitab bahwa kita adalah masterpiece-nya Allah. Atau karya agungnya Tuhan. Bukan main-main loh. Ketika Tuhan menciptakan segala binatang, tumbuh-tumbuhan, Tuhan hanya berkata, ini baik. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, dia berkata, sungguh amat baik. Bapak Ibu, luar biasa sekali. Jadi jangan pikir bahwa kita ini hanya sekedar buatan Tuhan yang sepele. No. Kita ciptaan yang agung atau karya agung Allah yang luar biasa. Maka manusia jangan heran ketika melihat begitu banyak orang
yang memiliki kreativitas yang berbeda-beda, memiliki ide kreatif yang berbeda-beda. Jujur, ada orang yang melukis dengan abstrak, saya kok nggak ada karya seninya ya. Abstrak itu hanya warna-warna tok. Menurut saya nggak ada nilai seni itu. Paling harganya 10.000, 100.000 dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang mengerti seni, itu harganya bisa miliaran dan jutaan dan sebagainya, mahal. Bagi kita yang nggak ngerti seni, apaan itu, ngapain? Bisa juga dicat, bisa dan sebagainya, kan kita mengerti begitu. Tetapi orang yang mengerti tentang seni, pasti dia akan lebih menghargai itu. Masing-masing kita berbeda. Ide-ide kreatif kita berbeda. Belum tentu poster yang dibuat oleh yang satu, saya suka. Tapi belum tentu juga flyer yang saya buat atau poster karya saya yang saya buat disukai oleh orang. Tetapi saya suka dengan itu. Nah, kita memiliki keunikan, kita memiliki ide-ide kreatifnya masing-masing. Karena Tuhan menciptakan kita unik. Nah, masalahnya, kebanyakan orang berkata begini, dan mungkin juga sudah menjadi bagian dari iklan, kita kreativitas tanpa batas. Benarkah kita manusia itu diciptakan berkreatif tanpa batas? Saya mau katakan kepada kita saat ini, kita boleh berkreatif, tapi itu ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya, Tuhan tidak akan mungkin meruntuhkan menara Babel. Itu orang-orang keturunan daripada Nuh itu, mereka membuat menara yang begitu tinggi, yang menjulang tinggi. Mereka berkata bahwa nanti kita akan ketemu dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Karena kesombongan mereka, mereka ingin menyamai Tuhan. Tuhan menghancurkan menara Babel ini. Sekalipun orangnya pintar, punya buat kreativitas yang luar biasa, mereka membuat menaranya begitu tinggi. Boleh aja nggak? Boleh saja sebenarnya. Tetapi ternyata memang kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan juga memberikan batasan. Kalau sesuatu yang kita lakukan bukan seperti yang Tuhan mau, tapi kita ingin menyombongkan diri, kita ingin menyamai Tuhan, Tuhan akan hancurkan. Maka nanti kita akan memahami dengan jelas apa sih yang dimaksud dengan ide kreatif itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kreativitas adalah sebagai upaya dalam merealisasikan ide atau konsep baru. Ya. Menjadi suatu realitas yang bernilai atau berguna, baik dalam memecahkan masalah di berbagai bidang, hingga perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Jadi tidak terbatas di dalam pelayanan gereja. Bagaimana kreatifmu sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang majelis, sebagai seorang pelayan, kamu harus kreatif dong. Enggak, ternyata di dalam segi ilmu, di dalam pekerjaan kita, semuanya butuh yang namanya kreatif. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu yang dulu pernah ikut seminarnya Pak Ang Wihai, yang mungkin sudah dibekali dengan bagaimana kita boleh bertumbuh secara rohani di masa era digital ini. Ya, dan yang belum datang ya enggak apa-apa juga kan. Rasanya waktu itu hanya beberapa orang saja sih yang ikut ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak punya kreativitas yang begitu menarik, kalau kita hanya segitu-gitu aja tidak mengembangkan ilmu kita, maka kita akan ketinggalan. Apalagi kalau kita anti yang namanya internet, anti yang namanya dengan sosial media, kita ketinggalan. Ya, orang yang anti teknologi, nggak mau teknologi, nggak mau sosial media, nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin bisa bekerja tapi tidak berkembang. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengembangkan ide-ide kita? Ide kreatif adalah sebuah visi yang Tuhan berikan di dalam hati kita untuk dilaksanakan. Itu kita membaca di dalam Nehemia 2 ayat 12b tadi. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Rencana Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hatinya. Ini penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Tuhan menaruh visi di dalam hati Nehemia untuk dia laksanakan. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan.
Contohnya lagi di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Di situ Tuhan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Urin bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Tuhan telah memilih Bezalel, Tuhan telah menunjuk dia untuk apa? Ternyata untuk membuat kemah pertemuan, untuk membuat tempat apa lagi? Tempat tabut perjanjian dan sebagainya. Tuhan hanya memilih dia. Dan dikatakan, aku telah memenuhinya dengan roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi Bapak Ibu yang saya mau kasih tahu kepada kita adalah, ide kreatif itu adalah visi Tuhan di dalam hati kita. Ide kreatif itu bukan timbul oleh karena kita belajar buku-buku, boleh saja sebagai referensi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, ide kreatif kita harus benar-benar bersumber dari Tuhan sendiri. Kalau tidak, kita akan seperti keturunan daripada Nuh waktu itu, anak-anak Nuh yang membangun menara Babel sendiri demi kesombongan diri. Maka apa yang kita lihat dari Nehemia, visi yang Tuhan taruh dalam hati Nehemia adalah membangun kembali tembok Yerusalem, bukan hal yang lain. Dan itu menggelisahkan hati daripada Nehemia. Ketika dia mendapatkan visi itu daripada Tuhan, hatinya gelisah, dia tidak tenang. Bapak Ibu, ada begitu banyak kita yang mendapatkan ide kreatif dari Tuhan. Tuhan berkata, kamu harus seperti ini loh, kamu harus buat seperti ini. Tapi kita rasanya nyaman-nyaman aja. Kita rasanya, ya udah wis, terlaksana gak terlaksana, emang gua pikirin ngono loh. Ya, anakku nggak belajar, emang gua pikirin. Dia mengerti mata pelajaran, emang gua pikirin, nggak ngerti lah saya. Pokoknya wis lulus nanti ya lulus gitu aja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu menaruh visi di dalam hati Nehemia. Dan kita melihat Nehemia merespon dengan tangis dan doa. Hatinya tidak tenang. Dan dia mau menghadap raja. Bapak Ibu, pada zaman itu menghadap raja dengan muka muram, itu satu konsekuensinya adalah dibunuh. Jadi seorang pelayan raja harus dengan muka yang gembira ketika melayani raja. Tidak boleh dengan muka yang muram, sedih. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, salah satu hal yang kalau kita mau untuk melaksanakan ide-ide kreatif kita jangan diam. Kalau itu belum terlaksana, kita jangan puas. Ada begitu banyak orang, aduh, keren Rek. Yang satu itu, dia kok jualannya lancar ya. Wah, dia jualannya gak bosan-bosan ya ketika mau dilihat atau nggak dilihat story-nya, tapi tetap dia upload, tetap dia masukkan di Instagram, tetap dia upload di WhatsApp, di Facebook. Tapi yang like nggak ada berapa orang, 1-2, tapi kok dia nanti baru kita, kok dia sudah berhasil, kok jualannya sudah lancar kemana-mana. Nah, kita masih dulu hanya komentar awal-awalnya. Yang lain sudah maju, yang lain sudah dapat penghasilan, kita baru mulai. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah mendapatkan visi daripada Tuhan, ini sekali lagi bukan sekedar berbicara masalah gereja, masalah di dalam gereja stok, enggak. Tetapi berbicara bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mengembangkan karir kita, mengembangkan apa yang menjadi karunia kita, menjadi talenta kita untuk menghasilkan sesuatu. Mungkin juga di dalam tempat kita sebagai karyawan, bagaimana kita supaya tidak hanya monoton, tidak stagnan seperti itu toh. Kita hanya bisa melakukan ini, yang penting aku bekerja sebagai karyawan, ya aku sebagai sekretaris ya sekretaris gitu-gitu ya aku nggak mau ngapain, nggak mau campurin urusan yang lain. Nah, ini menjadi masalah bagi kita. Kita tidak mau mengembangkan diri. Ketika nanti teman kita sudah diangkat,
Kita baru, loh udah diangkat. Ya dia melakukan sesuatu. Dia mengembangkan dirinya. Dia belajar banyak hal. Bapak Ibu jangan terlalu puas dengan apa yang kita punya. Kembangkan ide-ide kreatif kita. Jangan kita puas, tapi kita harus, apa yang harus saya kerjakan supaya lebih maju. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, saya mau ingatkan kita juga, jangan kita membuat dualisme ya di dalam kehidupan kita. Rasanya kalau di luar itu sekuler, kalau di kantor itu sekuler, kalau di gereja itu rohani. Ya, sering sekali kita begitu ya. Wah, ini yang sekuler. Ini dia sekolah di mana? Sekolah sekuler. Di mana? Ya, sebutinlah nama kampusnya, nama universitasnya. Kita sering mengatakan itu sekuler. Yang rohani yang mana? STT rohani. Belum tentu rohani di STT. Jangan salah. Ya, banyak orang dipecat dari STT juga dikeluarkan karena nggak rohani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan membuat dualisme seperti ini. Akhirnya apa? Kalau kita dikatakan udah kampusnya di mana? Oh sekuler kok. Di mana? Dia sebutin lah, saya tidak menyebutkan mereknya di sini. Dia sebutin nama kampus ini A dan B dan semua. Wah, dia kampus sekuler, dia kuliah sekuler. Bapak Ibu, itu salah. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita belajar dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, itu rohani. Kan tidak mungkin kita belajar untuk hal-hal duniawi kan. Semua kita, anak-anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan, yang telah ditebus oleh Tuhan, kita harus belajar, bekerja untuk Tuhan. Dan itu semua rohani. Baik kita di kantor, maka ketika orang-orang berkata, wah ini kan sekuler, sebeda di sekuler dengan di gereja, kita harus bedakan. Loh, kok dibedakan? Semuanya kita lakukan itu adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Semuanya kita lakukan baik di gereja maupun di kantor, di kampus kita, di warung kita, itu pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, sehingga tidak ada dualisme nanti ya dalam memahami ini. Wah, berarti yang dimaksud dengan ide kreatif itu hanya di dalam pelayanan saja di gereja. Enggak ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua, ketika Nehemia menerima visi daripada Tuhan, itu membangkitkan keberanian. Kita melihat di dalam Nehemia 2:1-3, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah raja kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menaruh visi dalam hati kita, itu bukan membuat kita menjadi malas, tetapi kita harus berani mengambil resikonya. Berani melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Di dalam Nehemia 2:11-12, maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Dia bangun tengah malam, keluar melihat, mensurvei kota Yerusalem itu. Tengah malam loh. Mengambil resiko. Yuk, berani. Padahal kalau kita melihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang tidak suka loh. Dikatakan di sana ada Sanballat, dikatakan di sana. Ya, ketika Sanballat orang Horon dan ada Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan juga ada Geshem, orang Arab, mendengar itu mereka mengolok-olok dan menghina kami. Berarti ketika mereka mau membangun itu, dia tidak ada tantangan. Wah, ada tantangannya Bapak Ibu. Ada orang yang gak senang. Bahkan nanti dalam perjalanannya kalau kita membaca selanjutnya, mereka mau dibunuh. Mereka mau dihancurkan.
Untuk melakukan visi Tuhan, ada tantangannya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, mungkin sekarang lah kita nggak ada perang-perangan mungkin ya. Tetapi tantangan-tantangan mungkin, wah kita nggak ngerti internet, Rek. Misalnya kalau membuat video bagi anak muda atau bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu sebagai guru sekolah minggu. Tantangannya, wah gimana ya membuat video. Belajar dari awal lagi, nggak ngerti lagi. Pakai aplikasi ini, baru separuh sudah nggak tersave. Harus mengulangi dari awal, waduh. Bapak Ibu, itu saya juga mengalaminya. Saya sudah selesai untuk ngedit satu video itu 4 jam saya edit. Ternyata saya cek kembali belum tersave. Waktu itu ketika saya sudah cek tidak tersave, saya langsung tidur dulu. Saya tidur dulu, baru saya lanjutkan ulang lagi untuk ngedit video. Ibadah youth secara waktu itu ya, ibadah youth. Bapak Ibu nikah sulit kita belajar memang. Sekarang ini ketika kita mau belajar hal-hal yang mungkin sulit seperti mengedit video, ada banyak tutorial kita melihat di YouTube. Gampang sekali. Ketika kita mau menggunakan aplikasi ini dan itu, kita lihat tutorialnya. Wah, tutorial untuk ngedit pakai aplikasi ini. Begitu banyak sekali. Orang mau belajar sekali itu nggak susah sebenarnya. Yang penting dia punya YouTube, ada kuotanya. Ada internetnya. Gitu aja. Banyak hal-hal. Tetapi memang saya mau katakan, kita bayar harga. Kita bayar harga untuk belajar lebih kreatif. Yang ketiga, visi Allah dilengkapi dengan hikmat. Nehemia 2:4-5. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Tadi saya sudah katakan, ketika Raja Artasasta mengajukan pertanyaan apa yang engkau inginkan, dia tidak menjawab, tapi dia mengambil waktu untuk berdoa dulu. Apa maksudnya? Dia meminta hikmat kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan hikmat untuk dia berbicara kepada raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendapat visi daripada Tuhan, harus dilengkapi dengan hikmat daripada Tuhan. Tidak terburu-buru. Ya, maka dalam melakukan kreativitas kita, ide-ide kreatif itu yang bersumber daripada Tuhan, pasti Tuhan akan melengkapi kita dengan hikmat juga. Tidak mungkinlah Tuhan memberikan kita ide yang kreatif tidak disertai dengan hikmat dalam melaksanakannya. Pasti, saya percaya akan hal itu. Oleh sebab itu, yang terakhir, visi Allah bukan untuk mencari keuntungan sendiri. Ya, kita melihat Nehemia, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dia itu sebagai juru minum raja loh, posisi yang nyaman loh. Benar tidak? Gajinya itu pasti luar biasa, banyak gitu. Dia nyaman. Ngapain ngurusi orang-orang Yehuda? Biarin aja mereka mati di sana. Biarin kota Yerusalem dibakar. Ngapain, gak urusan saya. Yang penting kan saya nyaman. Ngapain ngurusi orang-orang tegar tekuk kok. Orang-orang yang gak mau dibilangin kok. Tetapi dia mau ngambil resiko. Dia mau meninggalkan jabatannya sebagai juru minum raja. Demi membangun tembok-tembok Yerusalem yang sudah hancur. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan-jangan mungkin visinya mau jadi bupati di sana. Memang nanti dia akan jadi bupati. Tetapi kalau kita melihat di dalam Nehemia 5:14, ketika dia sudah diangkat jadi bupati nih. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintah Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Satu-satunya saya baca di dalam Alkitab, seorang bupati yang tidak pernah korup, tidak pernah ngambil gaji, ya ini Nehemia. Kalau sekarang orang mau berebut, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, jadi DPR, sampai posternya kemana-mana, bahkan jangankan jadi bupati, orang mau jadi kepala desa aja kok kampanye di mana-mana sekarang.
Buat apa? Nantinya memang kampanyenya baik-baik, kita akan membangun desa kita. Yes, kita akan bangun. Tapi setelah jabat, ya wis, ngapain ngurusin kon? Yang penting gajiku kan ada, kayak gitu ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar dari Nehemia. Ketika dia mendapat ide yang luar biasa daripada Tuhan, visi daripada Tuhan, dia bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tetapi malah dia meninggalkan zona nyamannya dan bahkan dia tidak mengambil gajinya. Wow. Bukan berarti saya menghimbau Bapak Ibu semua jemaat GKT Sidoarjo, nanti kalau kamu jadi karyawan, ya, kamu jadi pengusaha, kamu nggak boleh ambil untung ya. Kamu jual seperti harga di pabrik, ya, nggak mungkin gitu juga, ya. Pasti maksudnya di sini adalah jangan kita mengambil semuanya untuk kepentingan kita tanpa memperhatikan orang lain. Yang penting saya punya banyak, yang penting saya dapat. Saya nggak mau lihat orang lain sengsara atau tidak. Kalau dalam konteks ini, mereka di dalam bagian ini ada begitu banyak orang miskin. Karena mereka sedang yang sebagian dibuang. Ada yang sisa di sana. Orang-orang yang sisa aja yang tinggal di sana, Bapak Ibu. Dan bahkan ada orang-orang yang punya posisi yang bagus, punya keuangan yang baik. Mereka juga menyiksa orang-orang yang tidak punya apa-apa. Sampai ada yang sudah berbunga-bunga, uangnya berbunga. Ya, hutannya sudah luas banyak, rumahnya sampai disita kalau kita membaca di sini. Maka ketika dia menjadi pemimpin bupati di sana, dia tidak mau mengambil gajinya. Dia tidak mengambil keuntungan apa-apa. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita melihat di sini, Nehemia tidak membanggakan diri. Wah, aku hebat, aku luar biasa. Tetapi kita melihat ada begitu banyak pernyataan iman daripada Nehemia sendiri yang berkata, semua karena Tuhan. Kita melihat di dalam Nehemia 2:8 dikatakan, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Dan dikatakan di Nehemia 2 pasal 2 ayat 18, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dia selalu berkata bahwa oleh karena tangan Tuhan, dia juga menyaksikan oleh tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pun mampu melaksanakan ide-ide kreatif kita, kalau kita mampu untuk melaksanakan misi Tuhan, visi Tuhan dalam hidup kita, itu bukan karena kuat gagahnya kita, tetapi semua karena Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Yang menjadi pertanyaannya secara singkat aja, apa yang mau kita kerjakan? Apa ide kreatif kita yang mau kita lakukan? Jangan berpikir dulu di gereja dulu ya. Harus kita berpikir secara luas. Apa yang ingin aku lakukan di keluargaku? Supaya keluargaku lebih memiliki disiplin rohani yang baik. Nah, di kantorku, di tempat aku bekerja, di perusahaanku, apa yang aku ingin lakukan? Kreatif apa? Ide apa yang Tuhan taruh di dalam hatiku? Sekali lagi saya mau katakan, jangan hanya ngarang tok. Kita membuat karena kita melihat orang lain berhasil, wah kita buat itu juga. Enggak. Biasanya di dalam dunia sekarang ini Bapak Ibu, yang laku itu sesuatu yang unik. Sesuatu yang kreatif. Saya mengikuti begitu banyak channel YouTube. Channel YouTube yang utama, yang pertama membuat sesuatu yang unik di dalam channelnya, itu yang laris. Yang banyak ditonton oleh orang. Ada pengikut-pengikutnya meniru-niru hal itu. Nggak ada banyak yang subscribe. Apa maksudnya? Karena dia tidak punya konten yang menarik, yang unik, yang kreatif. Kita sekarang ini apa yang mau kita buat? Yang pastinya jangan di luar kehendak Tuhan. Jangan kita buat seperti orang-orang yang, maaf kata saya mau katakan, mereka seperti orang yang konyol ya membuatnya. Seperti orang buat konten YouTube misalnya. Mereka buat yang aneh-aneh lah. Mereka ambil sampah ngeprank lah. Ambil sampah kasih kepada orang lah. Kan akhirnya masuk penjara. Kan gitu kan. Gak bisa begitu juga. Sesuatu yang baik. Yang memang benar-benar Tuhan taruh di dalam hati kita. Gak harus jadi konten kreator juga. Banyak hal lah yang kita perlu kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu kreatif dalam masa-masa ini. Pelan-pelan
kita belajar. Saya pun juga belajar, ya, bagaimana membuat video. Itu ketika saya membuat video pribadi, Bapak Ibu, berbeda ketika saya rekaman di dalam ibadah online kita di umum. Oleh sebab itu, mari, apa yang harus kita lakukan bagi negara kita, bagi gereja kita, dalam pekerjaan kita, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan melalui semuanya itu. Mari kita memiliki ide-ide kreatif. Dari mana kita mendapatkan ide-ide kreatif? Ya, daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan ide daripada Tuhan? Ya, datang sering kepada Tuhan. Berdoa seperti Nehemia datang kepada Tuhan. Dia mencari kehendak Tuhan, apa yang dia mau lakukan untuk Yerusalem yang sudah hancur. Dan Tuhan menaruh visi. Sekalipun ada tantangan, tetapi itu pun Tuhan bukakan jalan. Raja memberikan izin kepada dia. Bahkan semua orang-orang yang menghalangi pembangunan tembok, Tuhan lembutkan hati mereka. Kalau itu dari Tuhan. Saya percaya pun juga ketika ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang berjuang untuk melakukan sesuatu yang lebih kreatif, untuk bisa jadi berkat, Tuhan pasti tolong. Sekalipun ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Bagaimana kita harus juga sekarang ini mendidik anak, mungkin harus lebih kreatif lagi, ya, mendampingi mereka lebih kreatif lagi. Saya pun sebagai pembina youth, saya belajar bagaimana ya bisa menjadi pembina youth yang bisa masuk kepada mereka, anak-anak youth. Jujur ketika di dalam youth itu ketika chat dibaca, tapi nggak dibalas. Kalau dibaca sungkan kalau nggak dibalas. Paling tidak stikernya atau oke-nya. Kalau di youth mah baca aja, read 2, biru juga nggak apa-apa. It's okay. Nggak dibalas, sabar aja kan gitu. Nah, itu kalau saya sudah terbiasakan hal itu, jadi saya sudah mengerti mereka. Nah, itu beda-beda. Saya belajar terus bagaimana juga kreatif saya, bagaimana menjadi seorang bapak, menjadi seorang ayah. Berbeda pastinya, kita terus belajar. Saya belajar juga mengedit video dan sebagainya, banyak hal. Tadi juga saya lihat dari Mansur, dia sudah membuat meja, saya melihat ada besi yang gak dipakai. Saya bilang buat meja aja. Nah, itu sekali kreatif dan menghemat biaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus belajar untuk lebih kreatif. Banyak hal yang kita lakukan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami. Kami telah belajar banyak hal. Kami percaya Tuhan yang akan terus menerjemahkannya bagi kami lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu terus berbicara di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sembari menjalankan persembahan, mari kita pujikan Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu,
doa persembahan dan syafaat. Kita akan doakan beberapa pokok doa, yaitu keluarga, pekerjaan, pendidikan anak-anak dan persiapan yang masuk perguruan tinggi, kemudian untuk masa depan gereja, persiapan pembentukan gereja dan pengurus komisi. Yang ketiga, keselamatan kesehatan jemaat, masyarakat, dan keselamatan bangsa. Mari kita doakan untuk keduanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kami boleh dimampukan untuk beribadah, dan terlebih lagi kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan apa yang sudah kami berikan pada saat ini Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang akan memampukan setiap pengurus yang ada untuk dapat mengelola persembahan-persembahan yang ada ini Tuhan, untuk bagi kemuliaan nama-Mu saja, dan semuanya boleh dipakai untuk sebesar-besarnya untuk pekerjaan gereja yang Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pertama-tama kami juga berdoa untuk keluarga, di mana di masa-masa pandemik ini Tuhan, kami percaya Tuhan juga ikut campur tangan Tuhan dalam setiap lika-liku yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Mungkin ada yang banyak mengalami kesusahan atau penderitaan, kiranya Tuhan sendiri yang lawat dan Tuhan boleh hadir di tengah-tengahnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan, di mana juga ada yang sampai ada yang berhenti bekerja. Tuhan, kiranya juga mencukupkan mereka ya Bapak. Tuhan, mampukan setiap jemaat-Mu Tuhan untuk dapat mencukupi kehidupan mereka, supaya semakin yakin bahwa Tuhan yang memelihara ya Bapak. Kami juga doakan untuk pendidikan anak-anak, di mana beberapa ada yang akan masuk ke perguruan tinggi. Tuhan juga kiranya berikan hikmat, karena ini bukan keputusan yang mudah ya Bapak. Tapi biarlah Tuhan sendiri akan memampukan adik-adik kami ini untuk dapat berpikir, untuk dapat memilah-milah apa yang baik dan apa yang sudah Tuhan tentukan bagi kehidupan di masa karir mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk masa depan gereja ya Bapak. Kiranya Tuhan juga melawat gereja kami Tuhan, di masa sulit-sulit seperti ini ya Tuhan, di masa coronavirus ini ya Bapak. Kiranya Tuhan juga ikut melawat kami. Saat ini gereja kami juga ada agenda persiapan untuk pembentukan majelis. Tuhan sendiri campur tangan, Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami untuk dapat berpikir, untuk dapat memilih yang terbaik sesuai dengan pilihan Tuhan. Dan pengurus-pengurus komisi yang ada juga Tuhan yang sendiri yang memilihkan bagi kami semua ya Bapak. Tuhan juga ikut campur tangan dalam segala persiapan yang ada. Mungkin membutuhkan biaya ataupun segala hal, kami percaya semuanya sudah ada di tangan-Mu, dan Tuhan akan sendiri akan berkehendak. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan jemaat, masyarakat, dan keselamatan bangsa pada umumnya ya Bapak. Di saat seperti ini, kami hanya berharap dengan iman dan pengharapan kami, hingga Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami, kesembuhan yang nyata bagi yang sakit, maupun juga kekebalan bagi mereka yang masih terus beraktivitas sampai saat ini Tuhan, untuk mencukupi segala kebutuhan yang ada. Tuhan sendiri yang mampukan, terutama untuk para jemaat-Mu, para pelayan-Mu, hamba Tuhan, dan semua pekerja. Semua dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan tanpa ada gangguan apapun. Terima kasih Bapa. Itulah doa-doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Hingga bulan Agustus ini, kita masih menjalankan ibadah online di rumah. Jemaat dapat memberikan persembahannya secara tunai yang dapat diserahkan langsung kepada hamba Tuhan kita, Pendeta Mia, maupun Evangelis Suar, ataupun jemaat dapat memberikan persembahannya dengan cara transfer ke rekening kas gereja dengan nomor rekening BCA 214 200 1811. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan persembahan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk operasional gereja kita, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu yang menyertakan inisial dan peruntukannya, sehingga memudahkan kami untuk pelaporan dan pertanggungjawaban kami buat gereja dan jemaat. Selanjutnya kami mohon dukungan kepada setiap kita untuk dapat ambil bagian di dalam persembahan
perbaikan plafon gereja di bagian sisi luar gedung gereja kita. Bapak Ibu dapat mendukungnya dengan baik secara tunai maupun transfer dengan memberikan keterangan perbaikan plafon. Selanjutnya dalam rangka kenaikan kelas anak-anak sekolah minggu kita, maka ibadah sekolah minggu pada hari ini digabung pada jam 9 pagi melalui video online sebagai bentuk apresiasi guru-guru sekolah minggu kita terhadap anak-anak yang naik kelas ke jenjang kelas berikutnya. Ada bingkisan dari guru-guru sekolah minggu yang akan dibagikan ke rumah masing-masing anak sekolah minggu oleh wali kelasnya. Saat ini kita memasuki era new normal, yaitu kita diharapkan untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, dengan selalu mentaati protokol kesehatan untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Kami menghimbau setiap kita untuk selalu menjaga kesehatan, tetap semangat, jaga iman kesetiaan kita kepada Allah Bapa. Sekian warta, Tuhan Yesus memberkati. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan doksologi Pendeta Mia untuk doa berkat dan ditutup dengan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena pagi ini kita boleh beribadah kepada Tuhan dengan satu kebenaran firman yang terus mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan buat setiap kita supaya kita bisa terus mengembangkan ide-ide kreatif secara khusus yang mendatangkan manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat di mana kita berada. Sebelum mengakhiri ibadah, saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Biarlah segala hikmat, kecakapan, kepandaian, ide-ide kreatif dan segala kreativitas kita lakukan supaya Allah dimuliakan. Mari kita akhiri ibadah dengan terus memandang kepada Allah Tritunggal, sumber segala berkat. Tuhan memberkati saudara sekalian dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dan memberikan damai sejahtera, sehingga apa yang saudara perbuat dibuatnya berhasil. Rumah tangganya dipenuhi dengan damai sejahtera, kasih sayang, sukacita dan berkat-Nya. Penyertaan Tuhan menaungi saudara mulai hari ini dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah telah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.